Bayangkan sebuah kota yang dulunya dibangun dengan penuh ambisi. Lengkap dengan rumah mewah, jalan lebar, bahkan fasilitas kelas atas. Tapi sekarang, sepi, terbengkalai. Tidak ada satupun penghuni. Kota ini bukan kota biasa, ini adalah kota milik Tommy Soeharto, adik ipar dari Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas fakta unik, sejarah, dan misteri yang tersembunyi di balik kehidupan tokoh-tokoh besar Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dulu ya. Subscribe juga channel ini biar kalian nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh banget dibagikan ke teman atau grup WhatsApp keluarga. Yuk, kita mulai video ini dengan menulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tulis, kalian nonton dari kota mana nih? Biar kita tahu seberapa luas jangkauan video ini sampai. Orang dengan tangan terlipat, bayangkan. Ada sebuah kota yang dulunya dibangun dengan ambisi besar. Rumah-rumah mewah, jalanan luas, dan fasilitas elit lengkap tersedia di sana. Tapi sekarang, kota ini berubah jadi kota mati. Sunyi, tak berpenghuni, ditinggalkan begitu saja. Dan tahukah kamu, kota ini milik Tommy Soeharto. Ya, anak dari Presiden Soeharto, sekaligus adik ipar dari Prabowo Subianto. Pada awal tahun 1990-an, Indonesia tengah menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor otomotif menjadi salah satu pendorong utama dengan meningkatnya permintaan kendaraan bermotor. Melihat peluang ini, Hutomo Mandala Putra, atau yang akrab disapa Tommy Soeharto, anak kelima Presiden Soeharto, memutuskan untuk terjun ke industri otomotif. Pada tahun 1996, Tommy mendirikan PT Timor Putra Nasional, TPN, dengan tujuan memproduksi mobil nasional yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. TPN berhasil meluncurkan mobil dengan merek Timor yang dikenal sebagai mobil nasional pertama Indonesia. Untuk mendukung produksi massal, dibutuhkan fasilitas produksi yang memadai. Oleh karena itu, kawasan industri otomotif dibangun di Karawang, Jawa Barat, yang dipilih karena aksesibilitasnya yang strategis dan ketersediaan lahan yang luas. Selain fasilitas produksi, dibangun juga perumahan bagi karyawan PT TPN yang dikenal sebagai Perum Karawang Baru. Perumahan ini dirancang dengan konsep rumah sederhana sehat, RSS, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi pegawai pabrik. Perum Karawang Baru awalnya terdiri dari sekitar 700 unit rumah, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti taman bermain, pasar, dan gedung pertokoan. Mayoritas penghuni awal adalah karyawan PT TPN dan keluarga mereka. Pada masa jayanya, Perum Karawang Baru menjadi komunitas yang hidup dan dinamis. Selain sebagai tempat tinggal, kawasan ini juga menjadi pusat aktivitas sosial bagi karyawan PT TPN. Berbagai acara komunitas, seperti peringatan Hari Besar Nasional, lomba anak-anak, dan kegiatan keagamaan, sering diadakan untuk mempererat hubungan antar warga. Fasilitas umum seperti taman bermain dan gedung pertokoan menjadi pusat interaksi sosial, di mana warga dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari dan anak-anak dapat bermain dengan aman. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi nasional. PT TPN, yang sebelumnya berkembang pesat, kini menghadapi kesulitan finansial yang serius. Penurunan daya beli masyarakat dan inflasi yang tinggi membuat penjualan mobil menurun drastis. Akibatnya, PT TPN tidak mampu lagi mempertahankan operasionalnya dan akhirnya dinyatakan bangkrut. Kebangkrutan PT TPN berdampak langsung pada Perum Karawang Baru. Karyawan yang kehilangan pekerjaan harus mencari nafkah di tempat lain, meninggalkan rumah-rumah mereka yang kosong. Beberapa rumah yang telah dibayar lunas oleh pemiliknya tidak terawat karena pemiliknya tinggal di luar kota dan tidak mengetahui kondisi rumah mereka yang semakin rusak. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah penghuni secara drastis dan fasilitas umum yang sebelumnya ramai kini terbengkalai. Pada tahun 2015, terjadi perubahan signifikan terkait status lahan Perum Karawang Baru. Hak guna usaha, HGU, dan hak guna bangunan, HGB, atas lahan tersebut dicabut, yang menyebabkan penurunan nilai properti dan meningkatkan risiko penjarahan.
Banyak penghuni dan petugas keamanan meninggalkan lokasi, meninggalkan kompleks ini dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Bangunan-bangunan yang dulunya rapi kini terlihat kumuh dan rusak. Saat ini, Perum Karawang Baru dikenal sebagai Kota Mati Tommy Soeharto karena kondisinya yang terbengkalai. Bangunan-bangunan kosong dengan atap yang rusak, jalan-jalan yang dipenuhi rumput liar, dan suasana yang sunyi menjadi pemandangan sehari-hari di area ini. Meskipun demikian, beberapa warga masih tinggal di sana, berusaha mempertahankan kehidupan di tengah keterbatasan. Komunitas ini berinisiatif untuk memperbaiki fasilitas umum, seperti memperbaiki jalan dan mendirikan pos keamanan, meskipun terkendala oleh keterbatasan dana. Cerita tentang Perum Karawang Baru menjadi refleksi atas ambisi besar yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang, serta dampak dari perubahan ekonomi dan politik yang drastis pada era tersebut. Kisah ini juga mencerminkan ketidakpastian yang sering mengikuti proyek-proyek besar yang tidak didukung oleh fondasi ekonomi yang kuat. Perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi, dan faktor eksternal lainnya dapat dengan cepat mengubah nasib sebuah proyek. Perum Karawang Baru menjadi saksi bisu dari perubahan tersebut, mengingatkan kita akan pentingnya perencanaan yang realistis dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dari kisah Perum Karawang Baru, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. 1. Perencanaan yang matang. Sebelum memulai proyek besar, penting untuk melakukan perencanaan yang realistis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. 2. Diversifikasi ekonomi. Mengandalkan satu sumber pendapatan atau satu proyek saja dapat menjadi risiko besar. Diversifikasi dapat membantu mengurangi dampak jika terjadi perubahan yang tidak terduga. 3. Adaptasi terhadap perubahan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi, politik, dan sosial sangat penting untuk kelangsungan sebuah proyek atau komunitas. Teman-teman, kisah ini jadi pelajaran besar buat kita semua. Nggak peduli seberapa besar kekuasaan dan harta seseorang. Kalau tidak dikelola dengan bijak, semuanya bisa lenyap begitu saja. Menurut kalian, apakah kota mati milik Tommy Soeharto ini layak dibangun kembali? Atau biarkan saja jadi bagian dari sejarah masa lalu Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa jayanya, Perum Karawang Baru menjadi komunitas yang hidup dan dinamis. Selain sebagai tempat tinggal, kawasan ini juga menjadi pusat aktivitas sosial bagi karyawan PT TPN. Berbagai acara komunitas, seperti peringatan Hari Besar Nasional, lomba anak-anak, dan kegiatan keagamaan, sering diadakan untuk mempererat hubungan antar warga. Fasilitas umum seperti taman bermain dan gedung pertokoan menjadi pusat interaksi sosial, di mana warga dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari dan anak-anak dapat bermain dengan aman. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi nasional. PT TPN, yang sebelumnya berkembang pesat, kini menghadapi kesulitan finansial yang serius. Penurunan daya beli masyarakat dan inflasi yang tinggi membuat penjualan mobil menurun drastis. Akibatnya, PT TPN tidak mampu lagi mempertahankan operasionalnya dan akhirnya dinyatakan bangkrut. Kebangkrutan PT TPN berdampak langsung pada Perum Karawang Baru. Karyawan yang kehilangan pekerjaan harus mencari nafkah di tempat lain, meninggalkan rumah-rumah mereka yang kosong. Beberapa rumah yang telah dibayar lunas oleh pemiliknya tidak terawat karena pemiliknya tinggal di luar kota dan tidak mengetahui kondisi rumah mereka yang semakin rusak. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah penghuni secara drastis dan fasilitas umum yang sebelumnya ramai kini terbengkalai. Pada tahun 2015, terjadi perubahan signifikan terkait status lahan Perum Karawang Baru. Hak guna usaha, HGU, dan hak guna bangunan, HGB, atas lahan tersebut dicabut, yang menyebabkan penurunan nilai properti dan meningkatkan risiko penjarahan. Banyak penghuni dan petugas keamanan meninggalkan lokasi, meninggalkan kompleks ini dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Bangunan-bangunan yang dulunya rapi kini terlihat kumuh dan rusak. Saat ini, Perum Karawang Baru dikenal sebagai Kota Mati Tommy Soeharto karena kondisinya yang terbengkalai. Bangunan-bangunan kosong dengan atap yang rusak,
Jalan-jalan yang dipenuhi rumput liar dan suasana yang sunyi menjadi pemandangan sehari-hari di area ini. Meskipun demikian, beberapa warga masih tinggal di sana, berusaha mempertahankan kehidupan di tengah keterbatasan. Komunitas ini berinisiatif untuk memperbaiki fasilitas umum, seperti memperbaiki jalan dan mendirikan pos keamanan, meskipun terkendala oleh keterbatasan dana. Cerita tentang Perum Karawang Baru menjadi refleksi atas ambisi besar yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang, serta dampak dari perubahan ekonomi dan politik yang drastis pada era tersebut. Kisah ini juga mencerminkan ketidakpastian yang sering mengikuti proyek-proyek besar yang tidak didukung oleh fondasi ekonomi yang kuat. Perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi, dan faktor eksternal lainnya dapat dengan cepat mengubah nasib sebuah proyek. Perum Karawang Baru menjadi saksi bisu dari perubahan tersebut, mengingatkan kita akan pentingnya perencanaan yang realistis dan adaptasi terhadap perubahan zaman.